Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alima wa ta'lim wa nafa wa intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala khair wa tila'a mardatihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma fatihna fid din wa alimna ta'wil, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa jari. Alhamdulillah. Tadi kita sudah membaca 3 daripada sebab sujud sahwi, tinggal 1 lagi. Sudah dibaca, Natasha. Ar-Rabi'. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rabi'u min asbabi sujudi sahwi iqa'u rukni fi'liyin ma'a ihtimali ziyadati kana syakkun fi 'adadin ma Bukan kana syakkun, ka'an syakka. Ka'an syakka fi 'adadin ma atta bihi min ar-rak'ati ahiya thalathatun am rabi'an mathalan. Ahiya thalithatun am rabi'an masalah. Oke, yang keempat daripada sebab sujud sahwi adalah melakukan rukun fi'li dengan adanya possibility yang dilakukan itu rukun tambahan, bukan rukun asli. Contohnya apa? Seperti dia itu syak di dalam jumlah rokaat. Ahiyat salisatun amrobiatun masalah. Apakah itu rokaat ketiga atau keempat? Sekarang kan Anda kan di sebuah rokaat, Anda tak tahu ini ketiga atau keempat. Yang yakin itu ketiga, karena 4 itu 3 ditambah 1. Paham ya? 4 itu 3 ditambah 1. 3 itu 3 saja, tak ada satunya, tak ditambah 1. Maknanya di 4 atau di ketiga, confirmnya adalah ketiga. Karena di rokaat keempat pun rokaat ketiga ada. Paham ya? Kan 4 itu 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, satunya ada 4. Macam ini kan? 3 1 tambah 1 tambah 1. Maknanya ini muttafaq alaihi. 3 ini sepakat antara 4 dan 3. 4 ini hanya 1 ini possibility ada. Sekarang Anda syak di sebuah rokaat, apakah ini rokaat keempat atau ketiga? Ketika Anda syak di ketiga dan keempat, maka Anda jadikan rokaat itu rokaat ketiga. Karena rokaat ketiga itu confirm dia juga akan masuk keempat. Maknanya ketika itu rokaat ketiga di duhur, Anda kena tambah 1 kan? Kan ini kan possibility ketiga, possibility keempat. Kemudian Anda tambah 1. Ini juga Anda tambah 1. Akhirnya rokaat keempat itu possibility itu adalah rokaat ketiga, possibility juga dia rokaat kelima. Paham kan saya punya taswir? Anda di sebuah rokaat, Anda ragu ini ketiga atau keempat ya. Anda kena jadikan itu yang paling sikit, yaitu ketiga. Anda kena tambah 1 rokaat. Kalau Anda tambah 1 rokaat, akhirnya rokaat itu akan menjadi possibility 4 atau 5. 4 atau 5. Jadi rokaat yang keempat itu ada possibility rokaat kelima. Rokaat kelima adalah rokaat tambahan. Jadi ketika Anda melakukan rokaat kelima, ketika Anda melakukan rokaat keempat, ada possibility itu 5. Ketika Anda melakukan sebuah rokaat atau sebuah rukun yang ada possibility itu rukun tambahan, cuma ada possibility saja. Bukan real itu rokaat tambahan, possibility.
Kalau Anda melakukan sebuah rokaat atau rukun yang ada possibility itu rukun tambahan, maka Anda disunahkan untuk sujud sahwi. Kalau possibility itu benar, maka sujud sahwi untuk menampal kekurangan itu. Kalau possibility itu salah, itu maknanya itu rokaat keempat benar, sujud sahwi untuk membuat setan marah. Untuk membuat setan ahiyya thalithatun. So, wahiyya fi nafsil amr thalithah. Wahiyya fi nafsil amr apa? Thalithah. Yakni memang ini ketiga atau keempat. Realitinya itu ketiga. Walaupun syari' menyuruh menjadikan Anda itu rakaat ketiga. Amrabi'ah masalan. Fayabni alal aqal, maka Anda jadikan rakaat itu adalah rakaat ketiga. Wa ya'ti bima baqiya, dan Anda tambah satu rakaat dan Anda sujud sahwi karena Anda ragu di dalam rakaat tambahan ini. Ini stamar rosyakkuhu ila qiyamihi lirabi'ah. Kalau ragunya dia itu terus ada sampai dia berdiri ke rakaat keempat. Ketika ada di ketiga atau keempat ya sudah Anda jadikan itu ketiga. Sebelum Anda berdiri ke rakaat keempat, Anda yakin bahwasanya ternyata ini rakaat keempat. Maknanya Anda tidak melakukan rukun dengan possibility tambahan, karena Anda sadar ketika Anda sadar itu rakaat keempat ketika Anda di tiga. Karena rakaat ketiga itu possibility dia tiga, possibility dia empat. Tiga rakaat ketiga wajib dilakukan, keempat juga wajib dilakukan. Tapi kalau Anda sadar di rakaat keempat, oh tidak, memang ini rakaat benar, rakaat keempat, sudah terlambat. Karena rakaat keempat itu ketika Anda naik ke rakaat keempat, possibility itu keempat, possibility itu lima. Jadi Anda sadar, tapi sudah ada rukun yang Anda lakukan dengan possibility, tak ada guna. Tapi kalau Anda sadar di rakaat ketiga, tidak ada rukun yang Anda lakukan bersamaan dengan possibility tambahan. Karena itu kalau Anda sadar keraguan Anda itu ada di rakaat ketiga, Anda tak ya sujud sahwi. Tapi kalau Anda sadar di rakaat keempat, Anda kena sujud sahwi. Wa in tadzakkara fi tsalitsati innaha tsalitsatul fala yasjudu lisahwi. Wa minasyak, dibilang ada surah yang syakfi ada di rakaat. Bila itu makmum masbuk. Ada surah makmum masbuk itu mendapatkan rakaat bersama imam kalau dia mendapatkan rukuk dengan tumakninah bersama imam. Kalau dia imam rukuk, dia tiba-tiba rukuk tapi dia ragu, saya dapat tumakninah apa tak dapat tumakninah. Dia ragu kan? Ketika dia ragu, dia dianggap tidak mendapatkan. Karena syaratnya mendapatkan rukuk bersama imam, dia harus yakin mendapatkan rukuk dengan tumakninah. Kalau dia hanya mendapatkan rukuk tanpa tumakninah, dia dihitung tidak mendapatkan rakaat. Kalau dia tidak mendapatkan rakaat, di akhir sholat dia harus menambah satu rakaat. Lah, menambah satu rakaat ini possibility ziyadah. Karena dia ragu, dia mendapat rukuk apa tak mendapat. Kalau dia rukuk, kalau dia berbuat seperti itu dan dia menambah satu rakaat, di akhir sholatnya dia disunahkan untuk sujud sahwi. Wa minasyakki fi adadi rakaat malau adrakal makmumu al imama raki'an wa syakka hal adrakar ruku'a ma'ahu amlah, ya ini tambailah ma'ahu tak ada laknya, tak ada tambailah itu tambailah. Fal asah annahu la tuhsabu lahu rakaah, maka yang asah tidak dihitung satu rakaat. Li annal asla adamul idrak fayatadaraku tilkar rakaah wa yasjudu lisahwi, maka dia wajib untuk menambah satu rakaat dan sujud lis sahwi. Li annahu atabi rakaati ma'ahtimali ziyadah, karena ketika itu dia menambahi satu rakaat dengan ada possibility lebih. Kaman syakka hal shalla thalathan aw arba'an qala al-Bajuri wa hiya mas'alatun yaghfilu
Wa hiya mas'alatun yaghfulu aktsarun nasi anha falyutanabbah. Masalah ini banyak orang yang tak tahu, banyak orang yang tersilap, maka hati-hati, katanya Imam Bajuri. Wa minasyakki fi adadi rakaat ini mungkin bukan wa minasyak tapi wa man syakka. Wa man syakka fi adadi rakaat mungkin ini wa man syakka wa laisa minasyakki. Kalau wa man syakka kalam yastaqim ya. Alif lamnya. Dan barang siapa syak di jumlah rakaat. Sekarang Anda sholat kan, Anda tidak tahu ini rakaat keberapa, Anda harus amik yang paling sedikit. Oh ini kedua apa ketiga? Kedua. Ketiga atau keempat keberapa? Ketiga. Keempat atau kelima keberapa? Keempat. Dia tidak boleh amik cakapnya orang. Zaman cakap ini rakaat kedua, ini rakaat ketiga, tak boleh. Ini kedua. Ini kedua. Sawa'un qauluhum aw fi'luhum, perbuatan atau perkataannya, kecuali orang lain yang cakap dengan Anda itu ada tawatur. Apa ya ada tawatur ini? Anda pernah dengar namanya kan madrasah hadis ya? Pasti Anda pernah dengar yang namanya hadis mutawatir. Hadis mutawatir. Apa itu hadis mutawatir? Anda pernah dengar kan? Lupa sudah. Hadis mutawatir itu marwa jamun an jam'in yastahilu tawatur. Yang mana hadis itu diriwayatkan jamun an jam'in. So begini ya. Anda 5 orang tak pernah bertemu, tidak pernah kontak, tak pernah apa-apa. Semua mengabarkan ke zaman Habib Ali Bagir datang. Loh, kalau yang mengabarkan hanya Yasmin, ada possibility dia bohong. Loh, kenapa saya bohong? Anda Nabi kan? Selama Anda bukan Nabi, Anda bukan malaikat, ada possibility Anda bohong, jelas itu. Tapi possibility itu tak tinggi. Jadi, datang lagi orang namanya Natasha, tak pernah bertemu Yasmin, cakap juga Habib Ali Bagir datang. Possibility bohong itu semakin kecil. Datang lagi orang namanya Kholidah, cakap Habib Ali Bagir datang. Possibility semakin kecil. Datang lagi orang namanya Rashika, cakap Habib Ali Bagir datang. Oh, ini bohong tambah jatuh. Bohongnya semakin kecil. Terus Natasha datang, cakap sama. Akhirnya possibility bohong itu zero. Itu namanya khobarul mutawatir. Paham ya? Jadi satu kabar dikabarkan oleh banyak orang, tidak pernah bertemu, maka mereka tidak mungkin sepakat bohong. Berbeda kalau yang mengkabarkan 5-5 satu kelas. Apalagi Anda berlima ini mungkin sudah sepakat bohong semua. Loh, kalau macam mana ada orang satunya di paling ujung barat, paling ujung timur, paling ujung utara, paling ujung selatan, semua cakap satu hal dan mereka tak pernah bertemu. Kira-kira hal itu terjadi apa tak? Confirm 100% terjadi. Itu namanya mutawatir. Masalahnya harus berapa jumlahnya mutawatir ini? Paham ya? Untuk menjadi possibility bohong itu zero, yang menghabarkan harus berapa? Kalau satu hadis kan namanya ahad. Ada lagi nanti hadisnya masyhur. Ada lagi hadis mutawatir. Untuk menjadi mutawatir ini berapa jumlahnya riwayatnya ini? Tak ada jumlah tertentu. Terpulang kepada kejadiannya masing-masing.
sekiranya 5 orang cukup untuk menjadikan istihalatu tawatur, itu mutawatir. Di kejadian lain mungkin perlu 4 saja. 4 pun juga boleh tawatur. Di kejadian lain harus 40. Maka 40 baru tawatur. Terpulang kejadian. Contoh ya, contoh saja. Suf, ini di dalam hadis menjadi sebuah perdebatan, Suf. Hal yang besar. Saya beri contoh. Dulu kan ada kan Raja Malaysia yang turun. Dari siapa sebelum ini satu nama? Sultan Muhammad turun. Makul tak? Sultan Muhammad turun yang menghabarkan hanya 3 orang. Dari orang Malaysia semua. Tak masuk akal. Kalau memang ada kejadian Sultan turun, semua orang Malaysia pasti tahu kejadian besar yang menghabarkan 3 orang. Masuk akal tak? Tak masuk akal. So, ini di dalam hadis diperdebatkan. Banyak perdebatan kita dengan Hanafiyah berputar di dalam ini. Ini kejadian besar. Tak mungkin hanya sedikit yang Begitu. Jokowi presiden, yang cakap Indonesia cuma 2 orang, mustahil ada. Maknanya untuk confirm Sultan Muhammad turun, Jokowi presiden, kena adat yang banyak. 50 orang pun tak cukup. Tak cukup, ini kena 1000, 2000, 3000 untuk menunjukkan kejadian ini benar-benar terjadi. Berbeza dengan kedatangan saya. Tak perlu 10 orang, 3 orang pun sudah dikatakan mutawatir. Paham ya? Jadi al-ibrah husulu ada mutawatir, la yataqayyad bil adat. Tidak ada hubungannya dengan angka. Tapi kalau ada yakin angka ini pasti ada. Yakin ini akan memerlukan angka yang dia perlukan. 3 pun dia akan ambil 3, 4 pun dia akan ambil 4, 5 pun akan dia ambil 4. Terpulang kepada kejadian masing-masing. Ibaratnya mutakalimin dakik, yu'raful adat bit tawatur, wala yu'rafut tawatur bil adat. So, tengok Ustaz Zaman bagaimana? Yu'rafut tawatur, yu'raful adat bit tawatur. Maknanya kalau tawatur terjadi, maknanya akan ada adat. Adatnya ini berapa? Wallahu a'lam. Tapi ketika ada adat 6, belum tentu ini tawatur. Karena mungkin beberapa kejadian itu tidak cukup 6, Suf. Macam Sultan Muhammad turun, macam Jokowi jadi presiden, Putin jadi presiden, itu kejadian besar, Suf. Itu kejadian besar, itu tidak bisa 6 orang, 7 orang. 6 orang, 7 orang yang kejadian besar itu sedikit itu. Itu sangat sedikit sekali. Tapi 6 orang untuk mengatakan zaman buka company baru cukup. Bahkan sudah lebih. Karena kejadian ini bukan kejadian besar. Macam Nabi menantang barang siapa boleh buat Al-Quran, maka saya berhenti menjadi Nabi. Atau agama Islam ini salah. Nabi menantang seperti itu, yang tengok bukan 1-2 orang, ribuan orang tengok itu, berkali-kali. Kenapa? Karena itu kejadian besar. Banyak kok di dalam apa tuh dibilang itu. Ada ibarat dalam ilmu hadis, ada ibarat khas, kejadian besar yang hanya dinukil orang sikit bermasalah. Saya beri contoh ya di hadis itu. Menyentuh kemaluan. Menurut Syafi'i, menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Kalau memang itu membatalkan wudu, biasanya semua sahabat tahu. Karena ini bukan perkara yang kecil. Ini perkara yang dilakukan sehari-hari. Bayangkan, yang cakap itu hanya Syafi'i. Hanya madzhab Syafi'i. Abu Hanifah tak. Kemaluan ini bagian tubuh. Macam Anda sentuh kemaluan, Anda sentuh tangan. Apa biasanya? Anda sentuh tangan tak batal wudu, sentuh kemaluan juga tak batal wudu. Kalau memang mau nyentuh kemaluan batal wudu, sahabat yang tahu pasti banyak. Tapi kenapa hanya sedikit yang tahu? Maknanya hadis ini ada problem.
Paham Anda ya? Sesuatu yang harusnya tawatur dan tak tawatur itu problem. Sesuatu yang tak tawatur kemudian tawatur itu pun juga problem. Syiah mengatakan bahwasanya Sayyidina Ali itu khalifah setelah Rasul. Kalau memang itu terjadi, Rasul cakap Sayyidina Ali khalifah setelah saya, tak mungkin sahabat tak ada yang tahu. Ini bukan masalah kecil, Suf. Masalah siapa pengganti Nabi. Makul Nabi di dalam bilik sendiri cakap, "Anta pengganti saya." Macam itu makul ya nih. Rasul takut dengan Sayyidina Abu Bakar, dengan Sayyidina Umar ya. Dengan Abu Jahal tak takut, dengan Abu Lahab tak takut, Fulan tak takut, dengan Abu Bakar dan Umar takut ya nih. Tak masuk akal. Paham Anda ya? Sesuatu yang besar harus diketahui orang banyak. Dan tawatur itu diketahui dengan husulul yakin. Kalau yakin ini terjadi, pasti ada adatnya. Dan adatnya jumlah. Jumlah ini terpulang kepada kejadian. Untuk menentukan saya ini rakaat ketiga atau keempat, kalau ada 6 atau 7 orang cakap kepada saya, atau 5 orang saja cakap kepada saya, antara ini cakap 5 orang tak pernah bertemu, cakap kepada saya, Habib sekarang Habib rakaat ke-4, cukup. Karena itu sudah mutawatir. Kenapa? Karena kejadian rakaat keberapa itu tak yang 40 orang. Karena ini bukan kejadian yang besar. Nah itu yu'raful adat bit tawatur. Maknanya idza hasalat tawatur hina idzin yu'raful adat kam. Walakin idza hasalal adat la yalzam minhu usul tawatur. Abadan. Hadihi ilmun nafis. Ini berharga ini. Saya tak tahu. Benar, ini di antara ilmu hadis yang mabni ala ilmi kalam. Ilmu hadis yang mabni ala ilmi mantiq. Karena mustalah hadis itu usulul hadis, dirayatul hadis, majority dibentuk atas ilmu kalam. Kalau saya ceritakan macam apa itu thiqah, apa itu dhaif, aku banyak sekali Anda kan terkejut. Ternyata mereka muhaditsin itu ya beni usuluhum ala qawaid mantiqiyah. Yani mereka bukan fulan ini dhaif. Bukhari cakap Natasha dhaif, Nashwa dhaif. Ya kenapa Bukhari? Apa hubungannya Bukhari dan dhaifnya anta, thiqahnya anta? Apa hubungannya? Sejak kapan Bukhari punya macam itu? Itu semuanya mabni ala usulil kalamiyah. Kenapa Bukhari boleh macam itu? Kenapa Nasa'i boleh macam itu? Semuanya mabni ala usulil kalamiyah wa usulil mantiqiyah. Dia bukan ilmu asing itu tak. Ilmu riwayatul hadis ini dia bukan ilmu asing sendiri tak. Itu ilmu yang dibangun di atas ilmu yang lebih tinggi. Wallahu a'lam. Di antaranya masalah tawatur ini. Dan Anda tahu tawatur ini dibahas secara detail di ilmu kalam. Secara detail dibahas di ilmu kalam, bukan di ilmu hadis. Bukan hadis mutawatir, tawaturnya ini. Teori tawatur ini dibahas di ilmu kalam, bukan ilmu hadis. Bagaimana terjadi tawatur, apa namanya? Sanggahan-sanggahan tentang tawatur. Ada yang mengatakan tawatur itu tak ada. Banyak sekali. Macam mana orang yang tak percaya tawatur. Banyak sekali. Ayo. Barang siapa yang ragu rukun sholatnya, maka dia kena amik yang paling sikit dan dia tidak boleh kembali ke orang lain. Kecuali orang lain itu adatnya tawatur. Dibilang katanya Syekh Khatib ala aqwalin asahhuha annahu adadun yu'manu tawatu'uhum alal kadibi kal jam'il kadir. Kata Syekh Khatib cakap bukan angka tertentu, ada dong. Angka berapa? Wallahu a'lam. Tapi angka itu jelas yu'manu tawatu'uhum alal kadib. Jadi ada khobar yakin dulu, ilah inniyahnya baru terjadi adat di dalam otak manusia. Realitinya ada dulu baru khobar, tapi di otak Anda khobar dulu baru adat. Macam itu.
Annahu adadun yu'manu tawatu'uhum alal kadhibi kal jam'il katsir fi yaumil jum'ah. Seperti jumlah yang ada di dalam hari Jumat. Jumat banyak kan? Macam tadi itu sholat Jumat tak tahu berapa banyak Ustaz Zaman. Fa'in kila akanan Nabi sallallahu alaihi wasallam raja'a ashabahu summa ada ila sholat kama fi khabari diliyatin faqad raja'a ila fi'li ghairihi. Di dalam sebuah hadis, di dalam hadis diliyatin, Rasul sholat 4 rakaat, tapi ternyata Rasul cuma sholat 2 rakaat saja. Ada orang namanya diliyatin cakap, ya Rasulullah, aku sih roti sholat amnesita. Ya Rasulullah, ini duhur, kenapa sholat hanya 2 rakaat? Sholatnya dikosor kah? Apa engkau lupa? Rasulullah bingung sikit. Tengok sahabat, benarkah? Benar ya Rasulullah, Anda cuma sholat 2 rakaat. Seharusnya, katanya, ini kan iskal kan seharusnya orang kalau tersilap rakaat, dia ambil yang paling sikit, dia tak tengok perkataan orang lain. Tapi kenapa Rasulullah ambil kalamnya sahabat? Beza, karena sahabat pada waktu itu sampai jumlah tawatur. Sampai jumlah tawatur lebih daripada banyak orang. Bayangkan, Anda kira itu 4, tapi di masjid semuanya cakap 2. Yang benar Anda apa satu masjid? Satu masjid. Jelas satu masjid. Wadah ya? Loh, maknanya Rasulullah lupa. Beza. Lupanya Rasulullah bukan sengaja, tapi dilupakan oleh Allah. Rasulullah itu lupa untuk mengajar. Kalau terlupa jadinya seperti ini. Karena Rasulullah lupa, ada bab susah namanya sujud sahwi. Bayangkan kok Rasulullah tak lupa. Hari ini kita tak belajar sujud sahwi. Paham ya? Dibilang, ya sa'ili an Rasulillahi kaifasaha wa sahwu an kulli qalbin ghafilin lahi. Dibilang, orang lupa itu karena tak konsen. Anda tahu kenapa Anda lupa? Karena Anda tak fokus. Ini Rasulullah tak fokus ketika sholat ya. Anda tak fokus, Rasulullah tak mungkin tak fokus. Qad saha an kulli syai'in siwahu fasaha. Apa? Qad saha qalbuhu an kulli syai'in apa gitu. Fatta'dhimu lillahi. Maknanya Rasul itu hanya ingat Allah, dan Allah yang membuat Rasul lupa. Karena Rasul dilupakan untuk membuat syariat. Kalau Rasulullah tak dilupakan, tidak akan syariat sujud sahwi. Lupanya Rasulullah itu berpahala. Bagaimana? Lupanya Rasulullah berpahala dan wajib ketika itu. Karena untuk tabligh. Lupanya untuk tabligh. Dibilang ujiba bi annahu mahmulun ala tadakurihi ba'da murajaatihi aw annahum adadut tawatur khamsah aw sittah kama fi zawaid zubat bi qaulihi malam yakunu adadat tawaturi ka khamsatin aw sittatin la qasibi. Fa hadhihi masail tata'allaq bima taqaddam. Faedatun. Sekarang sudah selesai berkaitan dengan sujud sahwi. Ada satu ibarat yang ingin saya jelaskan. Ini ibarat penting, biasanya mungkin ini akan keluar di exam. Sujudus sahwi. Tulis ya. Sujudus sahwi. Yajbalul khalal al-waqi' qablahu wa ba'dahu wa fihi la nafsu. Sujud sahwi itu, sujudus sahwi yajburul khalal al-waqi' qablahu wa ba'dahu wa fihi la nafsu. Sujudus sahwi yajburul khalala al-waqi'a qablahu wa ba'dahu wa fihi la nafsu atau la nafsahu. Sujud sahwi itu menampal, kan? Kalau kita tidak
Kalau kita tidak tasyahud awal, disunahkan sujud sahwi. Untuk apa? Sujud sahwi itu untuk menampal tasyahud awal. Kalau Anda sholat tanpa tasyahud awal, sholat Anda macam kurang. Sujud sahwi itu untuk kholal. Maknanya di sini sujud sahwi itu hanya 2 sujud. Walaupun yang Anda tinggalkan banyak, Anda tinggalkan tasyahud awal, Anda tinggalkan kunut 2 kan? Sujud sahwinya berapa? 4 rakaat, 4 sujud. Nah, 2 saja. Banyak yang Anda lakukan. Anda tinggalkan tinggalkan kunut, tinggalkan tasyahud awal. Iqa'u ruknin fi'liyin ma'ahtimali ziyadah. Apalagi fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwuhu. Semua sebab-sebab sahwi Anda lakukan semua. Sujud sahwinya berapa kali? Tetap 2 kali. Sujudus sahwi sajadatan wa in kathurasa. Walaupun sahwinya banyak. Dan sujud sahwi 2, menampal kekurangan yang terjadi sebelumnya. Contohnya Anda meninggalkan tasyahud. Sebelum sujud sahwi Anda lakukan kekurangan, ditampal dengan sujud sahwi. Atau setelah sujud sahwi Anda melakukan kekurangan. Macam mana contohnya? Setelah sujud sahwi Anda tersilap cakap sikit. Cakap sikit itu kalau sengaja membatalkan sholat. Kalau tak sengaja, tidak. Maknanya Anda melakukan sesuatu yang membatalkan secara sengaja dan tidak membatalkan secara tidak sengaja. Dan Anda lakukan dalam keadaan tidak sengaja. Dan Anda lakukan setelah sujud sahwi. Apakah Anda perlu mengulangi sujud sahwi? Tidak. Karena sujud sahwi menampal kekurangan yang terjadi sebelumnya, sesudahnya, di dalamnya. Ketika sujud sahwi Anda cakap sikit. Ketika sujud sahwi, apakah Anda wajib sunnah mengulangi sujud sahwi? Tak sunnah mengulangi sujud sahwi. Kenapa? Karena sujud sahwi menampal kekurangan yang terjadi sebelumnya, sesudahnya, di dalamnya. La nafsu, la nafsah. Maknanya sujud sahwi tidak menampal sujud sahwi. Macam mana? Kalau Anda berbuat sesuatu yang Anda kira sujud sahwi, kemudian Anda sujud sahwi. Paham ya? Anda kira itu sujud sahwi, tapi ternyata itu tidak sujud sahwi. Contohnya, Anda meninggalkan dzikir ruku. Ketika ruku, Anda tak cakap subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Betul apa tidak? Apakah meninggalkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi disunahkan sujud sahwi? Tapi tetap sujud sahwi. Kemudian dia sadar, ternyata itu tidak sunnah sujud sahwi. Macam mana? Sujud sahwi yang Anda lakukan menyalahi aturan. Ketika menyalahi aturan, Anda dianggap menambah rukun fi'li. Menambah rukun fi'li dilakukan sengaja membatalkan, tidak sengaja tak membatalkan. Maknanya dengan sujud sahwi yang tidak seharusnya itu, yang tidak semestinya itu, Anda melakukan sesuatu yang jika dilakukan sengaja membatalkan, tidak sengaja, Anda disunahkan sujud sahwi lagi. Paham ya? Kenapa? Karena nafsu sujud sahwi kholal. Paham tak? Nafsu sujud sahwi kholal. Karena itulah makna sujud sahwi. Yajburul kholal al-waqi' qablahu wa ba'dahu wa fihi nafsahu. Allah. Hadihi sayakhruj fil ihsan. Sotik kalami ya. Maaf Afif, maksudnya yang nafsuhu nih 4 kali sujud. Karena yang kedua tak dianggap sah. Paham enggak?
Sujud yang kedua, yang pertama kan dia sujud 2 kali. Ternyata dia sujud sahwi itu karena sebab yang tidak seharusnya dia sujud sahwi. Maknanya sujud sahwinya sendiri itu kesalahan. Ketika sujud sahwinya itu kesalahan, sujud sahwi yang kesalahan ini tidak bisa menampal kesalahan dia sendiri. Dia kena sujud sahwi balik. Paham ya? Ya jubaru, lah ya jubar nafsah. Nah, ini qawiyah di bawah. Ajaran zaman qawiyah sah. Nah, ada ini kalau tak mukadimah hadromiyah usul karim ya minhaj. Lupa saya. Tapi confirm ketika saya exam ini ada di ibarat ini. Kan itu saya tak akan lupa ibarat ini. Karena exam ini saya sudah pernah disiksa dengan ibarat ini. Saya nak menyiksa anta dengan ibarat ini. Faedatun. Fahadihi masail tata'allaku. Paham ya? Sujud sahwi itu ini, dan sujud sahwi berapapun yang Anda lakukan sebelum sujud sahwi cukup dengan 2 sujud sahwi. Tak payah Anda ulang-ulangi berkali-kali sujud sahwi. Fahadihi masail tata'allaq bima taqaddam law qama li khamisatin fi rubaiyah nasiyan summa tadzakkar yajibu alaihil aud ilal julusi fauran. Tengok. Kalau dia itu apa namanya? Sekarang kan dia di rakaat ketiga. Dia kira itu keempat atau kelima? Ketiga atau keempat? Dia harus ambil yang ketiga. Oke. Ketika rakaat keempat, itu kan possibility keempat atau kelima. Dia ingat itu kelima. Dia tak boleh teruskan. Dia harus langsung duduk untuk tasyahudil akhir. Fa'in lam ya'ud batolat. Kalau dia tak kembali, sholatnya batal. Kalau imam, sekarang imam, makmumnya biasa, imamnya berdiri untuk ke rakaat ke-5, makmumnya tak boleh ikuti. Walau qamal imam li khamisatin lam tajuz mutaba'atuhu. Kalau imam itu berdiri untuk rakaat ke-5, tidak boleh untuk diikuti. Walau itu makmum masbuk. Makmum masbuk kan masih harus menambahkan 1 rakaat lagi pada rakaat lagi kan? Ya sudah, ini imam berdiri untuk ke-5. Saya pun nak ikut, saya pun nak tambah rakaat yang belum saya sempat. Ausyakin fi fi'lin. Ausyak fi fi'il. Makmumnya ini syak tadi saya ketika dengan imam saya sudah membaca Al-Fatihah atau belum? Maka dia belum membaca Al-Fatihah. Dia kena tambah 1 rakaat. Ketika dia nak tambah 1 rakaat, imamnya juga ikut bangun untuk rakaat kelima. Pelik kan? Tidak boleh mengikuti imam. Loh Habib, saya tak mengikuti. Cuma kebetulan ittifaqiyah nih, sudut itu. Ya ini satu pilih macam-macam itu, tiba-tiba macam itu. Wala nadhara lihtimali annahu taraka ruknan. Dan tidak ada, Anda tidak boleh husnudon di sini. Ya mungkin imam itu naik ke rakaat yang ke-5 karena dia meninggalkan rukun yang saya tak tahu. Tak boleh. Dan afdol di dalam sini makmum mufaraqah. Wa yajuzul intidhar fi tasyahhud. Kalau makmum yang muafik, dia boleh untuk menunggu imam di tasyahhud. Untuk salam bersama dengan imam, tapi lebih afdol lagi ketika imam ke-5 Anda tak ya berdiri, Anda langsung mufaraqah dan salam. Faedatun. Lau sajadal imamu li sahwi wal makmum lam yukmil tasyahudil akhir. Sekarang imam sudah tasyahud akhir, sujud sahwi, makmum masih at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibah. Indah Ibn Hajar apa? Yatba'u imamahu thumma yukmilit tasyahud. Menurut Ibn Hajar, makmum tidak boleh meneruskan tasyahud, harus mengikuti imam. Dan menurut Imam Romli, makmum meneruskan tasyahud kemudian baru sujud sahwi. Ini semuanya di imam muafik, di makmum yang muafik. Adapun makmum yang masbuk fayasjudu ma'a imamihi bittifaqihima wa la yukmilu tasyahud.
Ini semua khilaf antara Ibn Hajar wa Romli. Di makmum yang yukmil tasyahud au yatba imam, di makmum yang muafik, makmum yang dari pertama mengikuti imam, bukan makmum yang harus menambah rokaat setelah imamnya salam. Kalau makmum yang harus menambah rokaat setelah imamnya salam, dia tidak boleh untuk meneruskan tasyahud, tapi dia kena mengikuti imam menurut Ibn Hajar wa Romli. Walau takhallafa an sujudi imamihi sahwan, kalau makmum itu takhallaf dari sujud imamihi sahwan hatta faragha summa tadzakkar. Sekarang imam kan sujud, makmum tak ikut sujud sampai makmumnya Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian ingat. Apakah dia wajib untuk mengikuti imam atau tidak? Dia sudah salam, Sufini. Dia sudah salam. Apakah dia wajib untuk kembali lagi ke sholat untuk mengikuti imam sujud sahwi? Katanya Imam Romli tak wajib. Kenapa? Karena sujud sahwi itu wajib untuk mutabaah. Dan setelah dia salam, mutabaah antara makmum dan imam itu sudah habis. Waqad fa'at. Waqala fit tuhfah, dan waqala, siapa waqala? Ibn Hajar fit tuhfah tabaan, mengikuti li syekhihi Zakaria. Siapa itu Zakaria? Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Li syekhihi Zakaria. Ada satu orang namanya Mbah Makhromah, tak nak cakap Syekhul Islam Zakaria. Kama qalahu Zakaria. Kama qalahu Zakaria. Ya, ini mungkin dia satu apa namanya? Satu classmate gitu. Kawan-kawan saya satu classmate dengan saya. Kenapa saya nak cakap Syekhul Islam Zakaria? Saya dan dia sama. Kama qalahu Zakaria. Qalahu Zakaria. Mau ini orang mau dia tak cakap gitu. Yajibu wahina idin. Menurut Tuhfah Ibn Hajar di Tuhfah dan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, dia wajib untuk mengikuti imam walaupun setelah salam. Wahina idin law sallama amidan batalat au nasiyan fa in tadzakkara qabla tulil fasl atabihi wa illa istanafa shalah. Kalau makmum itu tahu imamnya itu sujud sahwi, tapi dia tak nak mengikuti imam dan salam secara sengaja, sholatnya batal. Tapi kalau dia salam secara sahwan, terlupa, tersilap, kalau dia langsung ingat, jarak antara dia salam dan dia ingat itu tak panjang. Apa tolak ukurnya tak panjang? Jika belum sampai 2 rakaat. Anda sholat 2 rakaat itu berapa menit? Hitung 5 menit. Jadi antara salam dan ingat tak sampai 5 menit, dia sujud sahwi balik kemudian salam lagi. Kalau dia ingatnya setelah lebih daripada 5 menit, ulang sholat dari awal. Padahal dia hanya meninggalkan sujud sahwi bersama imam, sholatnya batal. Karena sujud sahwi itu yajib mutaba'atul imam fihi fi'lan la tarkan. Kalau imam sujud sahwi, Anda kena sujud sahwi. Kalau imam tinggalkan sujud sahwi, Anda boleh sujud sahwi. Oke. Wa idza sallamal musalli nasiyan wa lam yu'rid lahu mubtilun wa alaihi sujudu sahwin jaza bal nudibalahu. Sekarang makmum seseorang meninggalkan tasyahud awal. Kemudian dia tersilap tak sujud sahwi langsung salam. Setelah salam dia baru ingat tadi meninggalkan sujud sahwi. Dia disunahkan untuk kembali ke sholat dengan sujud sahwi. Macam mana itu? Macam mana? Katanya Ibn Hajar, langsung kembali ke sholat, langsung sujud. Nudibalahul aut ila sholat qabla tulil fasal. Kalau dia ingatnya sebelum tulil fasal. Fasal itu sebelum antara salam dan ingat tak lama. Kira-kira 2 rakaat. Rakaatani khafifatan. Wal aut bila ihram. Dan ketika dia kembali ke sholat, tak ya ihram.
Wa yasiru aidan ila shalah biwat ijabhatihi. Jadi kalau dia macam ini, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, alamak, sujud sahwi langsung Allah Akbar. Takyah, Allah Akbar. Takyah. Langsung sujud. Dengan sujud dan meletakkan dahinya di tempat sujud, dia sudah kembali ke sholat lagi. Maknanya dia wajib mengulangi tasyahudul akhir lagi. Maknanya dia wajib sujud 2 kali dan mengulangi salam. Kalau sebelum salam dia terkentut, batal sholat, balik wudu sholat dari awal. Kan macam itu kan? Kalau Anda sebelum salam Anda terkentut macam mana? Sholat balik kan? Macam itu kan? Biniyatil out inda Ibn Hajar wa indar Romli idza nawahu wa in lam asyraq. Ibn Hajar kan harus 2, harus meletakkan dahi dan niat untuk kembali ke sholat. Romli tak yang meletakkan dahi. Niat kembali sholat pun sudah cukup untuk kembali ke sholat. Wa idza sara'a idan ila sholati idza hadatsa lahu mubtilun batalat sholatan. Amma idza sallama amidan fala yajuzul out ila sholat. Adapun kalau dia itu sudah tahu kalau dia meninggalkan tasyahudul awal dan dia salam secara sengaja, dia tidak boleh untuk kembali ke dalam sholat lagi, tak boleh. Karena dari awal Anda sengaja untuk salam, Anda diperbolehkan untuk kembali ke sholat dengan sujud sahwi. Kalau Anda meninggalkan tasyahud dengan lupa, Anda meninggalkan sujud sahwi karena lupa. Wa yusannu lil ma'mum an yasjuda li sahwi imamihi al mutatahhir. Dan disunnahkan untuk makmum untuk sujud sahwi untuk kesalahan imamnya yang suci. Tahu yang suci ya? Maknanya imam itu ketika menjadi imam dia dalam keadaan bersuci. Bila-bila ada orang tengah-tengah jadi imam dia kentut, tapi dia tak nak cakap, malu. Sudah selesai semua, maaf tapi saya kentut, alamak. Sakit hati. Sakit hati. Jadi kan sudah saya katakan, kesalahan makmum ditanggung oleh imam. Kesalahan imam terimpact dengan makmum. Kalau imam berbuat salah, imam di rakaat pertama berbuat salah dan tidak sujud sahwi, makmum semua disunahkan untuk sujud sahwi. Walaupun ada makmum yang namanya zaman masuk ke dalam sholat di rakaat ketiga. Paham? Loh, zaman kan tak tahu apa-apa kan? Dia masuk rakaat ketiga, tapi imam di rakaat pertama buat salah. Zaman tetap sunnah sujud sahwi. Kenapa? Karena ini adalah kesalahan imam antar. Karena itu hati-hati cari imam. Lakin ba'da salamil imam la li sahwihi ma'a imamihi halal qudwah li annal imam yatahammal sahwuhu. Karena imam itu yatahammal sahwa. Kalau yang salah makmum, imam tak salah tak ya sujud sahwi. Karena imam itu menanggung semua kesalahan makmum. Qala sahibuz zubat wa muqtadin li sahwihi lan yasjuda lakin li sahwi man bihi qatik tadi dibilang. Makmum itu tidak sujud untuk kesalahannya, tapi untuk kesalahan man bihi qatik tadi, imamnya yang dia dengannya itu bermakmum, mengikuti siapa? Ya imamnya. Macam itu, ada belok-belok macam ini kan? Sama. Wa fi mutasidi mana suku masalatun yalzamul ma'mum mutaba'ata imam sujud isar masuk. Sof tengok. Di dalam Bughiyah Mustarsyidin bahwasanya makmum itu wajib untuk mengikuti imamnya di dalam sujud sahwi. Makmumnya itu masbuk atau muwafiq. Imamnya itu berbuat salah ketika makmumnya ada atau makmumnya belum ada. Sama.
Aulam ya'lam bihil makmum, atau makmumnya tak tahu apa-apa. Tiba-tiba imamnya sujud sahwi, Anda kena ikuti. Di akhir sholat Anda pun kena sujud sahwi. Falau sallamal imam nasiyan sunnalahul aud lisujud illam yatul fasal. Kalau imam buat kesalahan dan tidak sujud sahwi kemudian salam lupa, maka disunahkan imam untuk kembali ke sujud sahwi kalau antara salam dan ingatnya itu kurang daripada 2 rakaat waktu lamanya. Wahina idin yalzamul makmum mutaba'atuhu walau masbuqan qama liyutimma ma alaihi. Dan ketika imam itu balik ke sujud sahwi, maka makmum wajib untuk mengikutinya walaupun dia makmum yang masbuk dan sudah berdiri. Kan imam kalau salam kan, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Zaman masbuk, zaman kan tak salam dia kan berdiri. Ketika berdiri imamnya, alamak tadi saya lupa sujud sahwi. Imam balik sujud sahwi. Zaman sudah berdiri. Ikut apa tak? Ikut. Paham ya surahnya? Ada khilaf di situ. Tengok. Khilafan 5. Sudah semangat ikut, ada khilaf ternyata. Walau masbuqan qamal yutimma ma alaihi. Khilafan 5 fil qalaid an Abi Makhramah. Khilaf, jadi al-asal menurut pendapat muktamad memang ikut, tapi itu khilafan berbeza pendapat daripada qalaid. Apa itu qalaid? Qalaid itu kitabnya Bakusyair. Kitab namanya Qalaidul Faraid wa Kharaidul Fawaid. Ada di internet, ada punyanya Bakusyair Hadrumi dia. Bakusyair naklan an Ba Makhramah. Saya punya ini Qalaidul, tak tahu ya, Qalaidul Kharaid, Qalaidul Faraid fi Kharaidul Fawaid, hakata yani. Cuma diikhtisorkan dengan nama Qalaid, kama fil Qalaid. Ya ini Qalaidul Kharaid, apa Qalaidul Faraid wa Kharaidul Fawaid. Punyanya Abdullah Bakusyair apa Abdurrahman Bakusyair, lengkapnya kama qala Bakusyair fil Qalaid. Macam itu. Ada ini dua jilid di internet, Anda boleh tengok banyak. Naklan an Abi Makhramah. Abi Makhramah ini namanya Abdullah bin Umar Ba Makhramah. Min adami luzumil aut alaihi hina idin. Ba Makhramah dan dinukil di Qalaid mengatakan kalau zaman sudah berdiri tak ya ikut, balik untuk ikut imam. Naam in alimal makmum khata'a imanihi au takhallafa ba'da salamihi liyasjud au qama au sallama amidan ma'a tadakurihi sahwal imam lam tajib alaihi mutaba'atuhu bal yajuz. Kecuali katanya kalau memang dari awal zaman ini tahu kalau makmum, kalau imam ini salah, kalau imam ini salah dan dia dari awal memang tak nak sujud sahwi, imamnya salam pula, dia tidak wajib untuk mengikuti imam, tak wajib untuk mengikuti imam. Lam tajib alaih, tapi dia boleh mengikuti imam, bukan wajib tapi boleh saja. Wa yundabu lil masbuq i'adatu sujud akhir sholatihi kaman iktada bihi wa in lam yasjudil awal. Dan disunahkan bagi makmum masbuq macam zaman ketika dia rakaat ketiga baru masuk, rakaat keempat imam sujud sahwi kan zaman rakaat kedua kan. Zaman disunahkan untuk ikut. Di akhir sholat zaman ulangi sujud sahwi lagi. Walaupun ketika imam di rakaat keempat akhir langsung salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Zaman berdiri. Kemudian imam sadar sujud sahwi. Menurut Ba Makhramah, zaman kan tak wajib balik, tapi Anda tetap disunahkan akhir sholat untuk sujud sahwi karena kesalahan imam, kesalahan Anda. Itu yang tak wajib tapi boleh. Betul. Bal tajuzu maaf. Bal la tajuzu alaihi, bukan bal yajuz. Bal la tajuz. Tidak boleh, bukan yajuz, saya yang salah. Bal la tajuzu hina idin, bukan wajib tapi tidak boleh, bahkan dia tidak boleh. Dia tidak boleh. Karena sudah sudah inqita'il mutaba'ah sudah selesai. Sudah selesai.
Dan masalah ini khosun fil masbuk katanya. Wa qauluhu walau masbukan qamal yutimama alaihi al khilafu khosun fil masbuk ibaratu abi makhramah. Yakni khilaf ini khos di makmum masbuk, bukan di makmum yang muafik. Masalah tuh. Idza qama masbukun ba'da salami imamihi li tamami sholatihi fa ada imamu li sujudi sahwi lam tajibil alaihi al-aud min qita'il qudwah, seperti yang awal ya. Kalau masbuk zaman ini berdiri, imam kan salam, zaman berdiri, kemudian imam ingat sujud sahwi, imamnya sujud, zaman tak wajib untuk ikut. Ini pendapat Mbah Makhromah. Wa khalafahu Syekh Ibn Hajar tak setuju. Wa khalafahu Syekh Ibn Hajar wa lazima biluzumil aud. Wa lazim biluzumil aud. Ketika imam balik ke sujud, zaman harus mengikuti imam. Ka Syekh Zakaria hikayatan anil Isnawi, dan pendapatnya Ibn Hajar seperti pendapatnya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari hikayatan lil Isnawi. Isnawi ini termasuk muhasyi ala Rawdah. Wallahu a'lam bis shawab. Dengan ini selesailah masalah sujud sahwi. Memang dia agak susah, tapi kalau Anda paham ini, semua masalah sujud sahwi kita besar apapun tidak akan keluar daripada khulasah. Ini kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.